Hai guys, film hari ini bukan horor lagi nih, lebih ke arah trailer tentang bencana akibat kelalaian manusia. Filmnya berjudul The Abyss tahun 2023. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Scene diawali prolog tentang ledakan di tambang bawah tanah kota Kiruna, menyebabkan pusat kota pindah. Centrum 3 kilometer till en helt nybyggd stadskärna. Scene pindah ke Simon yang masuk area terlarang guna pipis di daerah Patahan. Teman-teman Simon memperingatkan keteledorannya, namun malah terkena patahan. Ketika Simon mencari, kita akan diperkenalkan dengan kepala keamanan tambang bernama Frigga yang memantau aktivitas anak buahnya dari jauh. Diketahui terjadi gempa dengan skala 2,6. Frigga ini adalah ibunya Simon dengan bapak bernama Tage yang saat ini mempersiapkan ulang tahunnya. Di sisi lain, Frigga juga memiliki kenalan bernama Dabir. Mereka naik mobil melewati Kiruna yang keadaannya sudah retak-retak akibat tambang. Warga oposisi pun sampai menggelar demo, termasuk anak Frigga lainnya bernama Mika. Alasannya demi membela Ayla yang rumahnya terkena gusur. Frigga membawa Dabir ke rumahnya guna main-main. Datanglah Tage yang merusak suasana. Mika juga datang guna bersama-sama merayakan ulang tahun Simon. Tentu saja kamarnya kosong. Tiba-tiba terjadi gempa dengan skala 3,8. Mau nggak mau, Frigga harus bertindak. Mika lah yang ditugaskan mencari Simon, sementara yang lain berangkat bersama Frigga. Sat-sat-wat-wat, mereka sampai di TKP. Langkah pertama yaitu memantau lewat pengawas komputer. Masih belum puas, Frigga memutuskan terjun langsung ke pusat runtuhan. Sementara Tage dan Dabir berdebat. Tage menjelaskan status dirinya dengan Frigga masih pasutri karena surat cerai belum ditandatangani. Mau berangkat, Frigga dikagetkan dengan Tage yang ikutan. Nyetir bentaran, mereka sudah sampai. Perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki. Diketahui masalah utama adalah penyokong batu yang lepas. Benar saja, karena sekali pukul langsung ambles meninggalkan kopongan yang dalam. Sebuah plot twist karena sebenarnya Mika ini pelangi dengan Ayla. Tempat pertama yang didatangi Mika adalah bar. Sekalian mewawancarai teman-teman Simon. Dilihat dari drone, kopongan ini sejauh 1,6 km menuju Kiruna. Dampaknya langsung disaksikan oleh Ayla ketika ada bocil kesedot bak pasir. Masalah lain muncul ketika tambang benar-benar runtuh, membuat Frigga dan kawan-kawan berlindung di ruang darurat. Kembali ke Mika yang menemukan Oliver tidur di mobilnya setelah abok-abokan. Ia sangat marah sampai-sampai memecahkan kaca. Oliver kabur, hampir ketabrak mobilnya Dabir. Melihat Mika yang ngejar, Dabir bertindak. Menurut Oliver, Simon pergi ke zona patahan setelah meninggalkannya di mobil Mika karena mabuk berat. Mika pun pinjam mobilnya Dabir untuk transportasi ke zona patahan. Ketahuanlah jika Dabir sudah menyiapkan cincin untuk Frigga. Keduanya sampai di zona patahan. Mereka menerobos pagar, menembus ilalang, dan menemukan handphone berdering di dalam patahan. Mika pun mengambil HP-nya untuk memastikan itu bukan milik Simon.
Oksigen semakin menipis di ruang darurat. Mau nggak mau, mereka keluar, meskipun terjebak reruntuhan batu. Satu-satunya jalan adalah melewati celah sempit ini. Beruntung sekali, Frigga berhasil lolos. Giliran kedua adalah Tage. Ia sangat ketakutan hingga harus disemangati dengan lagu ulang tahun Simon. Hurra, hurra, hurra. Kom igen nu, Tage. Ia pun mau merangkak, namun di tengah jalan ia panik sehingga harus dipingsankan oleh Frigga. Dengan demikian, ia mudah menariknya. Next, Patrick menyusul. Terakhir giliran Erika yang merangkak. Sayang sekali kakinya kejatuhan batu sampai-sampai harus merelakannya. Gempa berlanjut membuat Erika tertimbun. Hal ini membuat Frigga merasa sangat bersalah meskipun mereka berhasil keluar dengan selamat. Orang pertama yang dihubungi adalah Mika. Satu pesannya yaitu pulang ke Kiruna baru. Kiruna kommer rasa. Sirine peringatan dibunyikan membuat warga berbondong-bondong keluar. Mika kekeh kembali ke Kiruna untuk menyelamatkan Ayla. Hal yang sama juga dilakukan Frigga dan Tage. Tak sengaja, Frigga melihat Simon sehingga berusaha menyusulnya. Namun, ia dihadang warga sipil yang kebingungan atas apa yang terjadi. Kebanyakan bacot membuat tanah terlanjur retak. Sampai di Kiruna, Mika langsung nyamperin Ayla serta memperingatkan orang-orang di sekitarnya. Sementara Dabir memberikan pertolongan pertama untuk orang pingsan. Semua masuk mobil, melihat Dabir masih sibuk. Mika dengan keras kepalanya nyetir sendiri, nggak sadar tanah di bawahnya udah retak. Situasi semakin keos ketika gunung tambang hancur. Dabirlah yang berusaha menyelamatkan Mika dan kawan-kawan. Semua lari sekencang-kencangnya kejar-kejaran dengan reruntuhan gunung tambang. Kenyataan harus diterima Mika karena Ayla terlahap. Sementara Frigga lega karena yang dikiranya Simon ternyata bukan. Satu hal baik karena ia masih ada harapan untuk Mika. Sejak kejadian ini, rumah sakit penuh. Menurut informasi, Simon pergi ke Verdansk untuk mengadakan pesta perpisahan. Vad pratar om, skolan är stängd. Plan party. Di hadapan salibnya, Dabir mereview cincinnya. Hal ini membuat Tage nggak terima sehingga terjadilah keributan kecil yang dipisahkan Frigga. Jag vet var Simon är. Mereka berlari ke gedung bekas sekolah yang sudah keos. Frigga menembus beberapa reruntuhan dengan bantuan tali. Ia berhasil masuk ke zona patahan utama yang di bawahnya ada Simon di sini. Pelan tapi pasti, yang lain ikutan menerobos. Selang hidran pun digunakan Frigga untuk masuk ke dalam zona patahan. Berayun-ayun ia hingga kakinya harus tertusuk besi. Selang tambahan didatangkan untuk menstabilkan beton. Satu benda jatuh membuat Simon memutuskan parkur nyamperin Frigga. Tak mau kalah, Mika ikutan perosotan nututin Frigga. Langkah pertama yang diambil adalah melepaskan tusukan di kaki Frigga. Semua selesai, Tage dan Dabir menarik Simon ke atas. Retakan muncul kembali, membuat Mika dan Frigga harus bergelantungan di pijakan terakhir. Segala tali dan selang digunakan untuk menarik ke atas. Sampai-sampai Tage harus mengorbankan diri setelah kesetrum akibat menahan kabel terkelupas. Satu pesannya kepada Dabir yaitu, barulah tim penyelamat datang. Aduh, ternyata sama aja kayak film-film yang ono ya. Di ending, Frigga dan keluarganya ditenangkan dan diberi perawatan, termasuk Dabir yang hanya bisa menyaksikan traumanya Frigga. Film pun berakhir.